Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Dio Alif Pertama dari kelas HTNB dengan NPM 2321020178. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul hulu yang dari kelompok 5. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertiannya. Hulu menurut bahasa berarti berpisahnya istri atas dasar harta yang diambil dari pakaian. Karena wanita itu berpakaian pria, sedangkan hulu menurut ilmu fikih adalah perpisahan suami dengan istrinya dengan ganti yang diperolehnya. Menurut terminologi ahli fikih, beralitisteri memisahkan diri dari suami dengan memberi ganti rugi kepadanya. Sedangkan di kalangan fuqahu hulu, sedangkan yang dimaksud makna umum yaitu perceraian yang disertai jumlah harta sebagai iwad yang diberikan istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan hulu, mubaroah atau pelepasan maupun talak. Dari pengertian-pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa hulu adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagaimana iwad yang diberikan oleh istri kepada suami menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Yang selanjutnya adalah dasar hukum hulu. Ayat Al-Quran tentang hulu, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak yang dapat dirujuk 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya suami istri tidak dapat menjalankan hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Bayar yang diberikan istri untuk menebus dirinya itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum Allah, mereka itulah orang yang zalim. Yang selanjutnya, hal ini salah satu perlindungan terhadap wanita dalam Islam. Karena dahulunya sebelum ayat ini turun, baik umat Islam maupun orang jahiliyah tidak dapat mempunyai batasan bilangan talak, sehingga hal ini justru menganiaya wanita, maka ditinggalkan tanpa suami dan tidak boleh pula bersuami lagi. Lalu turunlah ayat ini. Selanjutnya Allah menyuruh melepaskan wanita yang baik dan tidak boleh mengambil barang-barang yang telah diberikan kepada istrinya bila terjadi perceraian, baik berupa mas kawin dan lain-lain. Tetapi bila dalam suatu perkawinan terdapat hal yang menyebabkan suami istri tidak dapat lagi mendapatkan ketentuan Allah, maka hulu boleh dilakukan dengan memberikan tebusan. Menurut ulama, hulu atau talak dalam bentuk tebusan hukum jaiz atau boleh. Selain itu, hulu ini bahwa ia bias terjadi dari kedua belah pihak suami istri dengan ayat lafaz menunjukkan dua orang. Di dalam ayat ini tidak disebutkan secara jelas bahwa tebusan bila ingin meminta hulu, dan ayat ini menjadi dalil kebolehan melakukan hulu. Selanjutnya, alasan dilarang melakukan hulu. Yang satu, dari sisi suami. Apabila suami menyusahkan istri dan memutus hubungan komunikasi dengan sengaja tidak memberikan hak-hak dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai. Yang kedua, dari sisi istri, apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungan rumah tangga baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran, serta tidak ada alasan lain yang syar'i, lalu ada syarat dan
Hukum hulu. Adapun syarat hulu adalah sebagai berikut. 1. Hulu harus dilakukan dengan kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak tanpa merugikan satu pihak. Yang kedua, hanya wanita yang telah menikah secara sah menurut hukum Islam dan berhak mengajukan hulu. Istri harus memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan. 1 syarat hukum, yaitu tidak dapat secara hukum, yaitu tidak dalam keadaan gila atau tidak waras. Jika seorang wanita adalah hamba, ia tidak dapat mengajukan hulu tanpa izin dari tuannya, karena hak-hak kewajiban diatur oleh tuannya. Hal ini menunjukkan pentingnya status hukum dalam proses perceraian dalam Islam. 3. Adanya tebusan dari istri kepada suami adalah syarat utama. Tebusan ini bisa berupa harta atau barang yang sepadan dengan mahar. Sekian pembahasan kita tentang hulu dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.